Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semangat pagi, salam sehat untuk kita semua. Pada pagi ini, dalam paket belajar bersama, saya mengambil tema pendaftaran tanah pertama. Diawali tentunya dengan pengertian tanah, karena pendaftaran tanah nanti akan bekerja di tanah. Dan juga lebih luas lagi, itu tentang agraria. Pengertian agrarian tanah ini sangat erat, namun tentunya ada juga substansi yang berbeda ya. Agraria dilandasi oleh pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Ini juga merupakan dasar filosofi dari sumber daya alam bangsa Indonesia. Kemudian, berdasarkan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945, kemudian diundangkanlah Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Keteraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria, atau juga yang dikenal juga dengan Undang-Undang Pokok Agraria atau yang familiar disingkat dengan UPA. Adapun landasan yang berkaitan dengan agraria sebagai tindak lanjut dari pasal 33 UUD 45, yaitu dalam pasal 1, yaitu seluruh bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dalam wilayah Republik Indonesia sebagai kehendak Tuhan Yang Maha Esa, dalam bumi, air, dan ruang angkasa bangsa Indonesia, dan merupakan kekayaan nasional. Kemudian, ini kita lihat juga titik singgungnya. Tanah diatur dalam pasal 1 Undang-Undang 5 tahun 1960, unitnya saya akan sebut UPA. Pasal 1 ayat 4, dalam pengertian bumi, selain permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi di bawahnya, serta yang berada di bawah air. Yang kedua, yang dimaksud dengan ruang angkasa ialah ruang di atas bumi dan air tersebut pada ayat 4 dan 5 pasal 1 UU PA ini. Jadi pengertian bumi juga mengikuti perluas dalam ayat 4 dan ayat 6 UU PA, pasal 1 UU PA. Kemudian juga pengertian tanah ini eksistensinya terdapat juga di pasal 4 ayat 1, atas dasar dari hak menguasai negara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 UU PA, ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, eksistensinya disebutkan, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum. Kemudian pasal 4 ayat 2, hak-hak atas tanah yang maksud dalam pasal 4 ayat 1 memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi serta air serta ruang angkasa yang ada di atasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi. Kemudian lanjut, ini agar mungkin tidak terputus, ini saya cantumkan pasal 4 ayat 1 yang utuh, ya. Karena tadi ada juga pengertian pasal 5, bahwa dalam pengertian air itu termasuk baik perairan pedalaman maupun laut wilayah Indonesia, ya. Jadi di sini jelas ya, kemudian juga pasal 1 tidak saya sebut, ini untuk pedoman kita. Kemudian, kita masuk menukik pada materi kita, itu berkaitan dengan pendaftaran tanah. Sebagaimana ketahui, kita sering mendengar istilah pendaftaran tanah dan kadaster. Ya. Ini juga kadang-kadang apa sih kaitannya, apa sih ruang lingkupnya, dan bagaimana sih eksistensi masing-masing ini. Bahwa istilah yang dipakai pendaftaran dan kadaster di dunia, yaitu kalau kadaster ya, ada yang di beberapa negara dunia, ada yang kadaster meliputi ruang lingkup khusus kadaster saja. Ya. Sedangkan pendaftaran tanahnya dipakai tersendiri. Kemudian ada juga kadaster yang dipakai meliputi kegiatan ruang lingkup kadaster dan ruang lingkup pendaftaran tanah. Ya, ada contohnya di Belanda, ya. Kemudian demikian juga dengan istilah pendaftaran tanah, yaitu
yang meliputi ruang lingkup hanya pendaftaran tanah saja, jadi ada ruang lingkup pada tersendiri. Namun juga banyak beberapa negara yang memakai istilah pendaftaran meliputi kegiatan ruang lingkup kadastr dan pendaftaran tanah, ya. Jadi, jadi ada dua istilah yang di sini ya, yang menurut Mr. McLaughlin dan Mr. Nichols, bahwa pendaftaran tanah adalah proses perekaman catatan kepentingan yang dilegalkan yuridis, ya, yang meliputi ruang lingkup kepemilikan dan atau penguasaan dan penggunaan atas tanah, yang berupa juga yaitu daftar isian. Kemudian kadaster adalah perekaman pencatatan lehal informasi berkaitan dengan objek bidang tanah, memuat uraian detail batas, ya, detail batas dari kepemilikan, detail batas dari penggunaan, dan besaran nilainya yang ditampilkan dalam peta-peta berkaitan dengan tanah, ya. Kemudian kalau menurut saya pribadi untuk memudahnya ya kita untuk suatu istilah pengertian maka kita lihat dari suku katanya ya. Suku katanya dua kata pendaftaran dan tanah. Jadi mengandung arti kegiatan mendaftarkan bidang-bidang tanah gitu ya. Dalam produknya ya antara lain bisa sertifikat atas tanah, peta-peta bidang tanah, yaitu daftar-daftar isian ya. Yang mana kita nanti akan kita bicarakan kemudian, dan juga yang tidak kalah penting adalah up to date pembayaran data yang sudah bersertifikat ya. Jadi nanti kita akan bahas. Kemudian apa itu tanah? Tadi sudah dijelaskan ya di pasal 1 dan pasal 4 Undang-Undang 5 tahun 1960 UPA ya. Dan juga ini juga kemudian di era kekinian dengan diundangnya Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja yang kemudian ditinjau di bidang pertahanan yaitu dengan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2021 yaitu yang ditindaklanjuti dengan Permen ATR Kepala BPN nomor 18 tahun 2021 itu adanya ruang lingkup yang baru ya, yaitu hak guna ruang atas dan bawah, dan ini sebetulnya telah diatur di pasal 6 pasal 1 ayat 6 Undang UPA ya. Jadi dari penggunaan istilah di dunia ada 3 variasi ya. Jadi bagaimana saya terangkan di muka yaitu ada yang memakai masing-masing istilah kadaster sendiri-sendiri, pendaftaran data sendiri, ada juga yang merupakan kadaster yang meliputi ruang lingkup kadaster dan pendaftaran tanah, dan juga ketiga istilah pendaftaran yang meliputi ruang lingkup kadaster dan pendaftaran tanah. Hanya istilah pendaftaran tanah, yaitu land registration di Indonesia, menurut Bapak Herman Saes ya, beliau juga dulu mantan Menteri Departemen Agraria ya, dan juga sebagai dosen pengajar di Akademi Agraria Jurusan Pendaftaran Tanah. Dalam buku diktatnya yang dipakai kuliah tahun sejak 1966 yaitu adalah sebelum belum berlakunya UPA, istilah pendaftaran tanah dan kadaster itu bergantian dipakai. Tapi kemudian ya, bagaimana kita ketahui, nanti kita lihat setelah berlakunya Undang-Undang 5 tahun 1960 UPA, khususnya yang mengatur pendaftaran di pasal 19 UPA, bahwa istilah dasar dan pendaftaran ini dipakai hanya satu istilah, yaitu pendaftaran tanah. Gitu. Apa buktinya? Mari kita lihat ya nanti di pasal berikutnya. Nah ini ya, kita lompat sedikit bahwa dalam Undang-Undang 5 tahun 1960 UPA bab 2 bagian kedua tentang pendaftaran tanah pasal 19 ya. Pasal 19 ayat 1 UPA untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan diatur dengan peraturan pemerintah ya. Pemerintah yang diterbitkan yang pertama kali yaitu peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah ya. Kemudian dicabut dan diganti dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, yang kemudian dilengkapi sedikit oleh Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021. Jadi jelas di ayat 1 disebutkan adalah oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah. Nah, jadi istilah di Indonesia ya dipakai istilah pendaftaran tanah. Kemudian diterangkan lebih jelas lagi ya dalam pasal 19 ayat 2, pendaftaran tanah tersebut dalam ayat 1 itu meliputi kegiatan-kegiatannya. Apa sih kegiatannya? 1, kegiatan pengukuran, perpetan, dan pembukuan tanah ya. Kegiatan ini berbasis kadaster ya, pengukuran, perpetaan, dan pembukuan. Ya, pembukuan tanahnya ini ya kalau di kadaster itu sampai dengan daftar tanah ya. Kemudian kalau sudah daftar nama, sudah mulai masuk pada ruang lingkup pendaftaran tanah ya. Kemudian kegiatan yang kedua adalah pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut ya. Nah, jadi ini juga sudah menyebutkan sistemnya. Nanti kita bahas sistem pendaftaran hak. Yang ketiga, C, pemberian surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Ya. Kemudian pasal 19 ayat 3 UPA, pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan negara, masyarakat, keperluan lalu lintas, sosial ekonomi, serta kemungkinan penyelenggaraannya menurut pertimbangan Menteri Agraria. Dalam peraturan pemerintah nanti akan diatur biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran, termasuk dalam ayat 1 di atas, dengan ketentuan barakat yang tidak mampu dibebaskan dari biaya-biaya tersebut ya. Jadi kita lihat juga dari sejak tindak lanjut dari BP 10 tahun 1991 juga sudah ada program agraria nasional ya, yang dibiayai oleh APBN yang ditunjuk kepada kabupaten-kabupaten kota tertentu pada desa-desa kelurahan yang tertentu. Cuma memang kapasitasnya cukup terbatas ya, anggaran tergantung anggaran APBN-nya. Kemudian di era PP 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah juga dicepatkan lagi ya. Kegiatan yang pertama itu adalah kegiatan yang kolektif, yang terbatas, kemudian dengan adanya kegiatan adjudikasi ya, yang ada di PP 2497 nanti kan kita lihat ya. Yang biaya pensertifikatnya ditanggung oleh negara, namun biaya pra sertifikatan dibebankan kepada rakyat pemohon. Kemudian juga era kekinian sejak sebagai tindak lanjut PP 24 mempercepat lagi pendaftaran tanah, maka diterbitkan peraturan Menteri Negara Agraria dari Kepala BPN nomor 6 tahun 2018 tentang pendaftaran tanah sistem mati lengkap. Yang disingkat yang sangat familiar sekarang ini adalah PTSL. Nanti apa bedanya bersamanya dengan pendaftaran sistematik? Kita akan kaji setelah ini ya. Jadi pendaftaran di Indonesia adalah kegiatan mendaftar. Jadi menurut saya kalau dalam sistem manajemen ada suatu sistem ya. Suatu sistem ya, ini adalah pendaftaran mendaftar ini dari kegiatan sistem itu pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan atau 5P ya atas data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar ya. Kemudian nanti kalau kita bicara ruang lingkup atau definisi itu kan diatur di bab 1 ketentuan umum ya, salah satu PP 24 tahun 1997 ya. Dalam daftar ini atau register daftar residen ini juga diatur di dalam peraturan pelaksanaannya dari PP 24 tahun 1997, yaitu di dalam pasal 140 peraturan Menteri Negara Agraria Garing KPBN nomor 3 tahun 1997, itu adanya kepala perisian dari ada 3 kepala 1 ya tentang teknis, contohnya DI daftar isian 107 gambar ukur ya. Kemudian kepala 2 berkaitan administrasi, dan hukum, yaitu contohnya daftar isian 201 ya, riwayat penelitian data yuridis dan penetapan batas, daftar isian 204 buku tanah, daftar isi 0205 sertifikat ya.
Kemudian kepala 3 berkaitan dengan daftar isian keuangan. Contohnya 306, kwitansi tanda pembayaran ya, dan sebagainya. Jadi tadi sudah diundangkan ya di pasal 1 ayat 4 Undang-Undang 560 pasal 4 UPA, yaitu jadi selain tanah itu ada selain merupakan bumi ya, juga tubuh budi bawahnya serta yang berada air serta ruang di atasnya, jadi ruang bawahnya ya, yang kemudian diakomodir di guna ruang atas dan bawah. Jadi pendaftaran tanah ya substansinya terdiri dari dua data ya, data fisik dan data yuridis ya. Data fisik itu dalam lingkup kadaster, yaitu berkaitan dengan objek tanahnya, yaitu mengenai keterangan mengenai letaknya di mana, batasnya di mana, luas bidangnya berapa, ya, dari akta tanah maupun suatu rumah susun dan hak lain, misalnya hak wakaf, hak pengelolaan yang didaftar. Menurut keterangan mengenai adanya dan keterangan-keterangan lain yang mengenai adanya misalnya bangunan di atasnya yang berkaitan dengan di atas tanah tersebut. Ya. Kemudian data yuridis ini ya dan nomor lingkup pendaftaran tanah kalau di ya khususkan tadi adalah berkaitan dengan status hukum yaitu mengenai status hukum berkaitan bidang tanahnya, yaitu pemegang haknya, tanah satuan rumusnya daftar, hak wakaf, pengelolaan dan sebagainya, dan hubungan hukumnya ya, hubungan hukum pemegang hak dengan hak lainnya serta beban lain yang bebannya juga yang utama juga hubungan antara pemegang hak dengan objeknya tanahnya. Kemudian kita mulai masuk lagi ya pada hal yang substansial, yang mendasar, yang itu berkaitan dengan sistem pendaftaran tanah ya. Ada dua di dunia ini ya, sistem pendaftaran itu ada dua, yaitu sistem pendaftaran hak dan sistem pendaftaran akta ya. Apa sih persamaan keduanya? Keduanya mempunyai persamaan dalam titik singgung, keduanya sistem ini memakai akta sebagai sumber data yuridis. Nah, itu ya. Ini pengertian yang sangat mendasar ya. Kemudian apa sih perbedaannya? Ya substansialnya, kalau di pendaftaran akta itu aktenya yang didaftar ya, bukan isinya. Maksudnya adalah jadi akta itu misalnya dibuat oleh di Belanda ini ya, dibuat oleh notaris siapa, misalnya Van der Bos, yaitu tanggal dibuatnya, tanggal menghadapnya, nomornya akta gitu ya. Nah itu ya, aktenya yang didaftar nanti ya. Didaftar kalau di Belanda di kantor kadaster ya. Kemudian ya, kalau pendaftaran hak ya, yang didaftar itu isi dari akta. Apa sih maksudnya? Ini juga mendasar juga pengertian ini adalah berkaitan isi yang dituangkan di dalam akta itu tidak sebatas hanya aktanya saja, tetapi isi penetapan ya, adanya penetapan yang berkaitan dengan perbuatan hukum, peristiwa hukum dalam akta atau juga yang membebaninya ya, adanya hak tanggungan dan sebagainya. Di mana sih dasarnya? Ya tadi kita lihat kan di pasal 19 ayat 2 ya, huruf B Undang-Undang 5 tahun 1990 UPA ya. Jadi jelas di eksplisit diundangkan ya di pasal 19 ayat 2 huruf B ya. Ada pendaftaran hak atas tanah ya. Contohnya register contoh daftar isian 0204 buku tanah, 205 dan ya sertifikat dan sebagainya tadi saya pernah saya singgung di muka. Kemudian tindak lanjut dari pengertian sistem pendaftaran ini disambung dengan sistem publikasinya gitu ya. Jadi apa sih ini bedanya sistem pendaftaran tanah dan sistem publikasi ya? Menurut Profesor Budi Arsono ya, Guru Besar Hukum Agraria dan juga pengajar dulu di STPN menyebutkan bahwa ruang lingkup dari sistem pendaftaran itu berkaitan dengan apa-apa saja berkaitan dengan apa sih yang didaftar gitu ya. Kemudian bentuk penyimpanan dan penyajian data yuridisnya bagaimana. Dan yang tiga adalah bentuk tanda bukti haknya. Itu sistem pendaftaran tanah ya. Kemudian pertanyaan kedua, apa sih sistem publikasi? Ya, sistem publikasi itu menurut Prof. Budi Arsono adalah ruang lingkup yang berkaitan dengan penyajian datanya yang dihimpun secara terbuka,
ya bagi umum dan di kantor pendaftaran tanah atau sekarang ini namanya kantor petanahan ya. Yang kedua, ruang lingkupnya berkaitan sampai sejauh mana sih negara itu menjamin keabsahan dari penyajian data tersebut ya. Saat ini di kantor petanahan, apa sih jaminan negara berkaitan daftar isian tadi, daftar isian 201, daftar isian 204, 205 ya, 208 dan seterusnya, dan juga menjamin peta-peta berkaitan dengan tanah ya. Makanya itu kan kedepannya kita juga adanya one map policy. Paling tidak one map policy di BPN lah, peta dasar pendaftarannya satu gitu. Yang sudah mulai dirilis oleh Kementerian ATR BPN. Jadi sebagai informasi bagi umum yang akan melakukan hukum mengenai tanah yang didaftar. Jadi menurut Bapak Hermansyes, ya, publikasi bertujuan memberikan jaminan kepastian hukum atas subjek, yaitu pendaftaran tanah, dan objek kadastar hak atas tanah. Ya. Kemudian sistem publikasinya jadi dibagi dua ya, sistem publikasi negatif dan positif ya. Mengapa negatif dulu? Ya karena yang kita pakai di Indonesia ini adalah pasal 19 UP adalah sistem publikasi, walaupun nanti ada yang berunsur positif ya. Jadi kita ini adalah di pasal 19 ayat 1 huruf C Undang-Undang 5 tahun 1960 UPA, jadi adalah merupakan sistem publikasi berunsur positif. Jadi ditegaskan bahwa akan diterbitkan surat-surat tanda buktian yang mempunyai kekuatan hukum ya. Jadi kekuatannya berkekuatan hukum ya. Itu jadi sudah mulai negatif menuju berunsur positif ya. Apa sih pengertiannya itu? Yaitu negatif berunsur positif atau pretenden positif, yaitu jika ada bukti baru berdasarkan putusan pengadilan inkrah atau berkekuatan hukum tetap, maka sertifikat itu dapat dibatalkan sesuai tentunya dengan SOP-nya ya, standar operasional prosedurnya ya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan sistem publikasi positif ya. Sistem publikasi positif ini sertifikat merupakan surat tanda bukti yang mutlak gitu ya, tidak dapat dibatalkan gitu ya. Jadi kalau misalnya ada satu kasus pemilik sertifikat dibatalkan secara kepemilikan atau secara keberatan dari putusan pengadilan berkekuatan inkrah, kekuatan tetap, maka solusinya terhadap pemilik sebenarnya dapat diganti oleh lembaga asuransi. Itu pun jika ada negara tersebut. Nanti akan kita bahas di bab tersendiri ya. Kemudian di dunia ini menurut Prof. Budi Harsono ya, pada umumnya tentu tidak semua ya. Nanti kalau pada materi pemetaan land registration nanti ada lagi pendapat dari Prof. Stick and Merck yang berbeda ya. Jadi tapi pada umumnya menurut Prof. Budi Harsono sistem pendaftaran hak itu biasanya dengan menggunakan sistem publikasi positif ya. Ya walaupun nggak mesti, ternyata di kita kan sistem pendaftaran hak tapi masih memakai sistem publikasinya belum positif tapi negatif berunsur positif ya. Seperti halnya kalau kita maju nanti di dunia itu ada sistem pendaftaran tanah Jerman, tapi itu materi tersendiri ya. Kemudian sistem pendaftaran akte itu sistem publikasi negatif. Jadi namun pasal 19 ayat 1 huruf C UPA ya jelas menyebutkan sistem pendaftaran hak kita adalah sistem negatif berunsur positif ya. Kemudian juga unsur positif ini juga diperkuat dengan pasal 32 ayat 2 PP 24 1970 ya. 1997 ya tentang pendaftaran tanah ya. Juga di situ disebutkan kurang lebih apabila terhadap sertifikat yang telah 5 tahun diterbitkan setelah berlakunya PP 24 tahun 1997 maka tidak dapat dibatalkan. Tentunya ini juga menarik ya ke depan. Menariknya mungkin kalau di ruang lingkup pengadilan karena belum ya berupa undang-undang, jadi belum mempunyai kekuatan mengikat ya.
mungkin insya Allah ke depannya, kalau mungkin nanti ada di rancangan undang-undang pertahanan juga nih, kalau sudah siap ya, sebagai landasan PTSL, validasi datanya dan tereposisi objeknya persis ya, cermin, jadi antara bidang di lapangan dengan di peta sesuai pasti, nah itu baru nanti mungkin bisa dituangkan di RUU Pertanahan ya, menjadi undang-undang yang bersifat mengikat. Kemudian ya, jadi pendaftaran tanah ini semakin berkembang mengikuti zaman ya. Kemudian tadi pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 ya, UPA. Kemudian PP Nomor 10 Tahun 1991, kemudian dicabut dan diganti dengan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, dan peraturan pelaksanaan ini di Permena garing KPP Nomor 3 Tahun 1997. Dan kemudian di era kekinian ya, sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, yaitu diterbitnya PP Nomor 18 Tahun 2021 tentang hak atas tanah, hak pengelolaan, satuan nomor susu, dan pendaftaran tanah. Jadi melengkapi ya. PP 18 ini hanya menambah tadi ruang lingkup di hak ya. Bagaimana juga tindak lanjut dari pasal 1 ayat 6 UPA, adanya hak guna ruang di atas permukaan ya, dan juga bumi di bawah. Jadi adanya hak guna ruang atas dan bawah ya. Begitu lanjut dari pasal 1 UPA dan pasal 4 ya UPA. Kemudian juga di pasal terakhir tadi, kalau tidak salah pasal 8 adanya menambah ya ruang lingkup yang tadinya masih diatur dengan Permena KBP Nomor 6 Tahun 2015 tentang PTSL ya, berkaitan dengan durasi jangka waktu pengumuman, yaitu sertifikatan di pendaftaran hak di ini proses ya, juga dan negara di PTSL ya, yang dari 30 hari yaitu sistematis menjadi 14 hari yaitu, yang untuk sporadik ya, yang pengumumannya itu untuk tanah milik adat dari 60 hari menjadi 30 hari ya, dipercepat lah. Jadi dinaikkan lah ya di level Permen ATR KPP jadi dalam bentuk peraturan pemerintah di PP 18 tahun 2021 ya. Kemudian juga pengaturan durasi waktu berkaitan dengan blokir sita ya, berkaitan di pengadilan ya. Pengadilan, jadi yang tadinya diatur di pasal 126 Permena garing KBP Nomor 3 Tahun 1997, itu kemudian itu dinaikkan dituangkan di PP 18 2021 agar lebih mengikat.